Dan Mr. Chung Hing, Nang Chung Hing sebagai pemilik kantor penerbit Hingke Book and Newspaper Agency sangat tertarik memang untuk mengajak Alfonso Wong kerjasama. Dan Alfonso Wong ternyata setuju, sehingga pada tahun 1964 tersebut keduanya sepakat untuk membukukan Old Master Key dalam bentuk buku seperti ini. Old Master Key akhirnya dibukukan dan diterbitkan pada waktu itu sekitar bulan Februari tahun 1964. Dalam tempo 2 hari saja 6.000 eksemplar yang diterbitkan terjual habis. 6.000 eksemplar dalam tempo 2 hari terjual habis. Suatu prestasi yang luar biasa ketika itu. Dan ini memberikan harapan baru bagi penerbit maupun bagi Alfonso Wong ketika itu. Maka kemudian karya-karya Alfonso Wong tersebut selain mengalir di koran dan majalah, juga dalam bentuk buku-buku yang diterbitkan, yang ternyata diterjemahkan ke berbagai macam bahasa di Asia pada waktu itu. Hanya sedikit negara yang menerjemahkannya, terutama negara-negara yang penduduk Tionghoanya banyak, yang mampu membaca tulisan Tiongkok pada waktu itu. Termasuk di Indonesia, buku-buku tersebut datang dibaca oleh orang-orang Indonesia pada waktu itu. Demikian akhirnya penerbitan demi penerbitan berjalan dengan lancar, dan kemudian para pembaca pun selalu menunggu terbitnya buku-buku tersebut. Inilah contoh dari buku-buku yang diterbitkan tersebut. Seperti yang ada, ini berasal dari Tiongkok, dan ini tulisan yang telah diterjemahkan bahasa Indonesia. Dan memang hanya berupa komik strip. Dia tidak melangkah menjadi suatu komik yang beralur cerita. Sekian puluh halaman, sekian ratus halaman. Tidak. Tetap setia pada komik strip sejak tahun 1962. Masyarakat begitu menantikan adanya cerita tentang Old Master Key tersebut, lengkap dengan tokoh-tokoh lainnya dalam cerita tersebut seperti Big Potato, Mr. Chow, si antagonis, dan tokoh-tokoh lainnya. Mulai tahun 1965, untuk menjawab kerinduan masyarakat terhadap Old Master Key, maka orang-orang pun di Hong Kong tak kurang membuat 8 film untuk mengabadikan Master Key. Jadi Master Key itu diwujudkan dalam bentuk nyata, berupa manusia nyata. Dibuat tak kurang dari 8 film, 3 film kartun, selain 2 serial televisi. Begitu terkenalnya Old Master Key pada waktu itu, dan begitu inginnya masyarakat menonton Master Key sebagai pelengkap dari mereka membaca buku-buku Master Key. Master Key tetap menyala. Master Key tetap terbit lancar penerbitannya, walaupun tahun 1990-an Alfonso Wong mengundurkan diri sebelum akhirnya beliau meninggal pada tanggal 1 Januari tahun 2017 dalam usia 94 tahun. Karya Master Key diteruskan oleh putranya Joseph Wong yang pada tahun 2020 berusia 70 tahun. Demikian juga kita melihat akhirnya Mr. Chung Hing akhirnya meninggal dunia juga. Kita bisa melihat pada tahun 2020 kemarin bulan April beliau meninggal dunia dalam usia 98 tahun. Tapi walaupun para perintis Mr. Chung Hing
dan kepala penerbitan selama 50 tahun, dan Mr. Alphonse Wong sudah meninggal dunia, karya tersebut tetap mengalir, diteruskan oleh para pengganti mereka, yang ternyata minat masyarakat pun terhadap komik-komik tersebut tak pernah kendor. Bahkan hingga kini masih tetap bergairah. Tak salah bila kita katakan bahwa komik strip Old Master Key merupakan satu komik strip yang sangat panjang jalan ceritanya dan tua umurnya, serta paling banyak serinya di dunia. Yang saya pegang ini adalah salah satu bentuk cerita dari komik strip tersebut. Dari sini kita bisa melihat bahwa komik strip ini menceritakan halaman per halaman saja. Satu halaman selesai dan kemudian dilanjutkan halaman 2. Terdiri dari 6 adegan, selesai. Demikian juga yang lain-lain seperti yang kita lihat di sini. Di masa kini Mr. Key masih tetap diterbitkan. Ini Master Key-nya. Master Key masih tetap diterbitkan di Hong Kong, akan tetapi juga diterbitkan di Singapura karena diterjemahkan dalam bahasa Melayu dan kemudian juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa aslinya ini adalah bentuk Master Key. Ini yang terbaru, ini seri ke-8, Old Master Key Comic. Ini kemudian kita dapat melihat juga dalam bentuk aslinya ini, dia ada yang bertulisan Hong Kong, berbahasa daerah Mandarin begitu. Ada juga yang memakai bahasa Mandarin dan Melayunya Singapura. Nah, ini saya kurang tahu bedanya apa, tetapi yang jelas komik-komik ini semuanya berasal dari luar negeri. Adapun yang bahasa Indonesia kita bisa melihat di sini. Nah, ini sedikit sekali yang bahasa Indonesia. Peminatnya kelihatannya begitu banyak di Indonesia. Namun demikian peminat-peminat tersebut tidak seperti begitu banyak seperti peminatnya Tintin dan sebagainya, atau kita lihat peminatnya Agen Polisi 212. Rata-rata peminat Master Key adalah orang-orang tua dan orang-orang yang pernah melihat komik ini di luar negeri, sehingga mereka pun ikut membacanya. Sebagian besar di antara mereka adalah keturunan Tionghoa. Namun demikian, ini tidak mengurangi rasa kecintaan kita kepada Master Key, karena bagaimanapun Master Key menyajikan adalah cerita-cerita tentang human, tentang mankind, tentang kemanusiaan. Bagaimana sepantasnya manusia berhubungan satu sama lain, bagaimana sepantasnya manusia menempatkan diri di atas panggung kehidupan, bagaimana sepantasnya manusia berperilaku. Ini pesan yang ingin disampaikan oleh Alphonse Wong lewat Master Key. Terkadang penyampaian demikian ringan, lewat pesan-pesan, lewat cerita yang begitu lucu. Namun demikian, di balik kelucuan tersebut tersimpan nilai-nilai yang sebetulnya pantas untuk kita renungkan. Demikian tentang Master Key. Salam Sobat Budaya. Terima kasih.